Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita masuk ke subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu membaca percakapan. Ibu guru, wah, semua tanaman di kebun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti ini? Deli menjawab, kami menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Kami juga tidak lupa memberi pupuk seminggu sekali. Kami juga mencabuti rumput liar. Ibu guru, mengapa rumput liar harus dicabut? Tony menjawab, supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, Bu guru. Wah, hebat. Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Nina menjawab, semua siswa mendapat tugas, Bu. Kami merawat tanaman sesuai giliran piket, Ibu guru. Ibu bangga sekali dengan kalian. Siswa menjawab, terima kasih, Bu. Nah, dari percakapannya tadi, kita membedakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Kata tanya mengapa, di sini ada contoh pertanyaannya. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Itu contoh kata tanya menggunakan kata mengapa. Kemudian kata tanya menggunakan kata bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiram dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Itu perbedaan menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa. Mengapa itu? Nah, kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan penyebabnya apa? Penyebab kita harus mencabut rumput liar karena rumput liar menyerap air makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan. Kemudian, kalau kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Nah, itu menanyakan prosesnya. Bagaimana? Itu perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu menjelaskan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. 1. Siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi atau datang tepat waktu. 3. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. 4. Terakhir, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu contoh tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya kita berdiskusi contoh mematuhi tata tertib sebagai berikut. Gambar yang pertama atau gambar A ini menunjukkan siswa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang B menunjukkan siswa datang tepat waktu. Kemudian yang terakhir menunjukkan siswa tertib di dalam kelas, memperhatikan guru sedang menjelaskan materi.
Nah, kita lanjut mempelajari manfaat aturan di sekolah. Yang pertama, adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, manfaat yang didapat dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi lebih disiplin karena adanya aturan yang dibuat di sekolah. Kalau tidak ada aturan, berarti kalian hari Senin bisa menggunakan seragam batik, atau hari Selasa menggunakan seragam Muslim. Kan itu tidak karena tidak adanya aturan di sekolah. Makanya dibuat aturan supaya kalian tertib, disiplin, dan rapi saat datang ke sekolah. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita baca percakapan berikut. Bu Guru, siapakah yang bertugas menyiram tanaman hari ini? Nadia menjawab, saya Bu Guru. Kemudian Bu Guru, apakah kamu sudah melakukan tugasmu, Made? Nadia menjawab, maaf Bu, tadi saya datang terlambat. Saya lupa menyiram tanaman. Bu Guru, lain kali kamu harus melakukan tugasmu ya. Mengapa tidak ada anak yang menggantikan tugas Made? Nina menjawab, maaf Bu, kami tidak mengetahuinya. Bu Guru, merawat tanaman adalah tanggung jawab kita bersama. Jika petugas piket lupa, sebaiknya siswa lain menggantikannya. Nah, itu tadi contoh percakapan yang menggunakan kalimat tanya dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakannya. Contoh, gambar A dan gambar B. Gambar A, berat buku, dua kantong buku yaitu 20 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 40 hektogram. Kemudian kita rubah ke kilogram menjadi 4 kilogram. Kemudian gambar yang B, berat buku pada kelompok B, masing-masingnya itu 1 kilogram. Kemudian ada 3 kantong buku. Berarti 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 3 kilogram. Nah, satuannya gambar A dan gambar B sudah sama-sama kilogram. Yang A 4 kilogram dan yang B 3 kilogram. Jadi, buku pada kelompok A lebih berat daripada buku kelompok B. Itu cara untuk mengetahui perbandingan berat dua benda. Oke. Nah, itu tadi materi yang Ibu berikan. Ada tentang aturan sekolah, ada tentang kalimat tanya, perbedaan kalimat bagaimana dan mengapa, dan yang terakhir tentang membandingkan berat dua benda. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Sekarang tugasnya kalian mengerjakan buku tematik 2F halaman 106, 109, dan 110. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.